Ya. Siap, alhamdulillah. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Oke, Kang Isa, Ibu Tina, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Itu Bu, kalau di Halilal mah, coba yang lain juga. Tuh kan teman-teman tadi udah diajar sama saya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum. Oke, sebelumnya saya persilakan kepada Kang Isep dan Ibu Tina untuk mengisi materi kedua ini. Oke, terima kasih Teh Eci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Kayaknya bukan materi Teh Eci, kita sharing session aja ya. Kalau materi mah kayaknya Ibu Bapak di sini udah pada hatam. Ini semuanya para pengusaha. Amin. Coba yang pelaku usaha. Wah, hampir semuanya. Tadi masa ada wajah-wajah yang saya kenal? Oh, ada tuh Bu Rodia. Bu Rodia juga sama ya, pengusaha ya? Masya Allah. Oke, langsung aja Teh Eci ya. Kita itu konsepnya itu sharing session ya, Bapak Ibu. Jadi dalam artian saya di sini ada sedikit pembahasan tentang strategi meningkatkan penghasilan keluarga dengan wirausaha. Di sini ada Bu Tina. Bu Tina ini adalah salah satu binaan Lazis Wakaf Hilal, yang mana beliau itu adalah ibu dari anak yatim, yang mana alhamdulillah sekarang menjadi wirausaha. Tepuk tangan dong buat Bu Tina. Ya, Bu Tina nanti kita akan bedah ya. Bu Tina ini saya udah mengenalnya hampir 7 tahun nih. Jadi pertama sampai 7 tahun ini tuh perkembangan itu sangat ini banget ya, karena beliau konsisten dalam wirausaha. Oke, next Teh Eci, operator. Oh, di depan, di belakang. Oke, kita ada kontennya kenapa memilih wirausaha, kemudian 5 strategi meningkatkan penghasilan keluarga dengan wirausaha, kemudian contoh ide peluang bisnis skala rumah tangga, dan terakhir kesimpulan. Oke, next Kang Fajar. Oke, ini kenapa sih memilih wirausaha? Coba saya pengen tanya dulu tadi yang ngacung, kenapa milih wirausaha? Jangan lihat ke sini, Bu Rodiah deh. Ayo Bu Rodiah, kenapa milih wirausaha? Kenapa Bu? Karena pertama hobi juga ya Kang, hobi. Mantap. Terus untuk memperdaya kebutuhan rumah tangga juga. Oke, terus Membantu suami. membantu suami. Mantap. Tepuk tangan buat Bu Rodiah. Oke, yang lainnya sebelah kiri saya. Coba ngacung, boleh. Ada door prize ke Teh Eci? Anu ngacung dikasih door prize? Ayo tuh. Oh ada. Sok anu aktif di pasien door prize. Coba yang sebelah kiri. Betul Bu, ini door prize. Oke, silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Ai. Kenapa Bu wirausaha? Memilih usaha yang pertama itu meningkatkan taraf hidup keluarga ya. Oke. Keluarga. Yang kedua itu misalnya dari awal yang kita nggak tahu tentang bidang usaha, karena kan di dalam Islam tuh perdagangan tuh perniagaan itu nomor 1 ya. Oke. Jadi saya ingin memilih itu melihat Islam itu Dengan wirausaha. Oke. Tepuk tangan buat Bu Ai. Mantap ya. Ini kalau saya berdasarkan jurnal pengabdian masyarakat ya, ini ada meningkatkan penghasilan keluarga, betul ya, mengatur waktu dan fleksibel, betul nggak? Betul ya. Terkadang masuk jam 8, uli jam 4 pengintennya. Itu terus penginten kesempatan mengembangkan keterampilan baru, betul. Dalam wirausaha kan memang kita dituntut untuk terus berinovasi dan mempunyai keterampilan. Setuju? Setuju ya. Kemudian yang terakhir mengembangkan jaringan tentunya, karena kan nggak mungkin nih kalau kita jualan kita nggak berjejaring, betul nggak Bu ya? Nambah silaturahmi, ibu-ibu anu pengawasan, icalan misalkan di pengawasan, kayak gitu icalan di pengawasan. Icalannya di luar, tubuhnya ke jual paksa gitu ya, daripada ini di sesela dan banyak lagi. Oke, next Kang Fajar. Kemudian ini ada strategi-strateginya. Tuh ini sederhana banget sih Bu ya. Ini mungkin udah dilakuin juga sama Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi peluang usaha. Kira-kira apa sih peluang usaha yang kemudian tadi mungkin sama Pak Hendra udah dibedah juga ya Teh Eci ya. Yang mana misalkan Bu Tina itu kenapa bergerak di bidang frozen food. Nah, ketika Bu Tina mengidentifikasi, karena Kak memang sekarang itu orang-orang kadang-kadang sibuk ya, males masak, betul nggak?
malas masak. Dan kalau frozen food itu kan bisa disimpan di freezer. Nah makanya Bu Tina di sana nangkep peluang. Sekarang banyak juga ibu-ibu yang anaknya itu sekolah harus bekal, betul nggak? Nah frozen food itu juga jadi salah satu solusi ya Bu Tina ya. Kayak kemarin Bu Tina jualan di Majisa, istri saya tuh belinya lumayan ya, karena emang setiap hari itu saya ngebekelin anak saya itu hari ada mau nyari ramah, saya punya frozen food nukar itu nih, meser lebih praktis. Nah itu identifikasi ini kira-kira di tempat ibu di orang Cimahi ada ya nak? Orang Cimahi. Nah misalkan kira-kira frozen food ini berpeluang, walaupun sebenarnya banyak saingan gitu ya, udah ada kan, udah banyak ya Bu ya. Cuman kan kita bisa, Bu Tina itu bikin frozen foodnya itu apa ya Bu? Lupa lagi sih. Nah katsu, risolesnya juga ada yang manis isi pisang coklat. Ibu nggak bawa ya produknya ya? Bawa nggak? Harusnya bawa. Nah iya nanti dilihatin ya. Saya lupa nggak ini Ibu harus ngambil. Jadi Bu Tina itu menangkap tadi ya tentang peluang usaha itu dari sana Bu gitu. Nah makanya disesuaikan aja dengan ke apa tuh, kan kadang-kadang mikir kayak gini, aduh usaha naonnya cenah tos seueur di dia kayak lalu sebenarnya. Nah dari sana sederhana Bu kita bisa nangkap peluang kira-kira apa yang kemudian udah banyak tapi kita bisa ngemodif ATM, amati, tiru, modifikasi, lampaui ATML. Nah kayak Ulen Cantik, tahu Ulen Cantik? Tahu ya, punyanya Bu siapa? Bu Endang. Nah itu kan Ulen sebenarnya Ulen biasa aja ya, cuman dia dicantik-cantik pakai apa tuh? Pakai tepung roti ya. Nah kayak gitu. Jadi ketika misalkan ternyata udah banyak, kita bisa berinovasi. Terus kemudian membuat rencana bisnis sederhana. Sebenarnya ada ininya kan wajar di next. Kita bisa buat rencana bisnis yang jelas dalam artian, tapi nggak usah pusing-pusing Bu. Karena gini, the bisnis itu jangan kebanyakan teori. Mungkin terjadi-jadi, setuju tak? Hampir nu cenah teori, kudu iya, kudu itu segala macam, bari terjadi-jadi. Ayat kan gitu Bu. Ayat gitu. Jadi mau jarang. Dalam artian ini tuh lebih kepada oh iya Bu Tina misalkan ketika misalkan bikin frozen food target pasarnya kan udah jelas ya Bu ya. Kak Isep ibu mau simpen di warung-warung yang mana warung-warung rame, warung-warung apa tuh yang sayuran segala macam kan suka ada ya Bu ya. Warung-warung sayuran di kota Maning apa tuh ada jualan sayuran, ada jualan daging ayam segar segala macam. Nah bisa dititipin di tempat kayak gitu ya Bu ya. Terus itu kan udah jelas analisis keuangan. Dan ini yang sederhana aja dalam artian bisnis sederhana apa tuh rencana bisnis ini tuh tidak harus yang kemudian ibu bikin konsep yang menjelimet, enggak. Jadi harus jelas aja kira-kira produk ini mau dijual di mana, modalnya berapa, keuntungannya berapa, yang kayak gitu-gitu aja. Ini mah kan skala rumah tangga ya Bu ya. Jadi tong anu riat-riat, setuju nggak? Setuju. Atau mau latihan laporan keuangan pakai neraca mau? Oh enggak tuh kan enggak. Nah makanya yang sederhana aja. Kemudian meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah ingat Bu Tina juga sama ya. Bu Tina itu bergerak di bidang frozen food sama catering ya Bu ya. Catering itu Bu Tina selalu meningkatkan keterampilan Bu. Dalam artian gini, ketika misalkan ada masukan Bu Tina kayaknya daging apa tuh gepuknya tuh kurang lembut atau kurang apa gitu ya Bu ya. Nah Bu Tina tuh harus tingkatin skill itu kan bisa diraih di mana pun Bu ya. Sekarang itu kan ada YouTube, betul nggak? Banyak yang gratis ya. YouTube, Bu TikTok. Oh ibu main TikTok, mantap. Nah, TikTok segala macam semuanya bisa diakses Bu. Nama ayah dina tangan kita, betul nggak? Iya Instagram. Jadi untuk mengupgrade kemampuan kita mesti keterampilan dan pengetahuan itu. Nah ikut seminar, workshop atau enggak jalin koneksi dengan sejawat. Ada yang pengusaha bolu nggak di sini? Ada, ibu ya. Nah ibu upgrade itunya gimana? Instagram, mantap. Ikut kelas juga Bu? Belum. Ikut pelatihan ya. Saya tuh punya ini Bu, binaan dulu saya kerja di Safira Foundation, namanya Bu Hera. Bu Hera itu awalnya tuh bikin kue ulang tahun, Bu, mau bikin ulang tahun karakternya. Dari nama Doraemon nanti kepeng segala macam. Aku tuh sok kesel dari nggak adanya. Lucu aku ini kieu-kieu karena memang tidak berlatihan. Nah, satu ketika kita ada program, alhamdulillah dari pemerintah, program kelas membuat kue gitu, menghias.
Nah dari sana itu kan sebenarnya gratis. Nah kesananya walaupun ada program lain berbayar, tapi nggak masalah berbayar asalkan memang untuk mengupgrade ilmu bu. Sekarang itu wah udah bagus banget nyaan si Doraemon gepeng atas gepeng ya. Jadi nah itu pentingnya Bu Hera kata saya kenapa sekarang mah bagus-bagus iya Kak Isep sekarang mah ada ibu teh ya, sering ikut pelatihan, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Nah ikut pelatihan tersebut itu ternyata sangat bermanfaat banget bu, dalam artian untuk kan tekstur bulu juga kan harus ini ya tadinya apa tuh bahasanya tuh ya bagel ya butter nah gitunya terawat apa tuh dengan ikut pelatihan kan bisa tahu oh pakai bahan-bahan ini. Nah makanya harus tingkatin skill. Rutinnya juga sama ya bu ya, gimana caranya frozen food itu bisa tahan misalkan 7 hari atau berapa hari di suhu luar kulkas berapa hari bu? Nah 2 hari. Nah, kalau misalkan di dalam kulkas mah bisa berhari-hari. Nah, PR-nya Bu Tina nanti saya juga lagi mikirin untuk kemudian kemasan frozen foodnya itu lebih higienis lagi, lebih bisa diterima lagi Bu di masyarakat ya. Oke lanjut Kang Fajar, yang keempat itu strategi pemasaran. Nah strategi pemasaran juga ini macam-macam ya Bu. Ada yang Bu Tina itu sama saya Bu, jangan berhenti posting di WA karena kan kita nggak pernah tahu ya Bu ya. Di WA tuh walaupun kadang-kadang orang kabar we cenah jualan aya nih Bu anu WA teh titik aralin gitu ya jualan nusuk aya teh teman anu kitu Bu aya Bu Rodia ya. Nah itu dalam rangka jualan nggak apa-apa Bu, saya juga kadang suka kayak gitu. Orang bikin orang itu bosen dengan status jualan kita nggak masalah Bu. Jadi walaupun kita terus jualan, satu ketika dia butuh tuh dia ngomongin. Walaupun satu kali lihat dia langsung beli nggak masalah. Orang tuh perlu proses beberapa kali untuk melihat SW kita untuk memutuskan beli. Intinya apa? Tetap istiqomah ya Bu ya. Tetap istiqomah. Kemudian di SW ataupun kalau bisa tuh sekarang itu harus punya FB, punya IG, punya SW, punya TikTok. Abi mah cenah data aya nu nge-like teh naon Bu, tara aya nu nge-like, tara anu komen, cenah sepi bisa enggak masalah. Itu menunjukkan eksistensi bisnis kita. Bener enggak? Misalkan Bu Ai betul jualan apa tuh bolu, tapi Bu Ai itu enggak punya sosmed apapun, di isen gitunya. Aya ngadamel IG, update-nya setahun sekali gitu. Nah, jika ukuran ya Bu Ai ya. Jadi intinya karena sekarang zaman-zaman sosmed, orang itu lebih sering megang HP atau lihat TV sekarang. Ibu-ibu kesami ya? Ibu sering megang HP atau megang Quran? Megang Quran kayak keluarga dikasihan tuh bukan baca sih. Resepnya Bu ya? Oh Qurannya tina HP betul ya? Iya gitu. Jadi ini insya Allah ibu-ibu yang pecinta Al-Quran juga ya. Kemudian rencana bisnis sederhana tuh ini ya harus punya keuangan yang baik. Nah Bu Tina ini sebagai contoh di mana misalkan uang itu uang usaha sama uang rumah tangga itu harus dipisah. Setuju nggak? Ibu-ibu dipisah atau disatuin? Jadi satuin kan. Pokoknya mah duit mau ayah pakai cara gitu. Sebenarnya mah nggak masalah Bu disatuin, cuma memang harus ada manajemennya. Kayak gini Bu, sederhananya kalau misalkan ibu-ibu pengen ngambil untung dari usaha nggak masalah. Itu tinggal ambil aja, tapi ulah dihijikan sareng resiko rumah tangga kayak itu kali maksudnya teh bisnisan teu maju-maju ya Bu ya atau saya betul tuh betul ibu ayah anu ngajakan senam cenah make duit eta leuwih bae cenah jajan bakso betul enggak? Nah jadi nanti kita sesi selanjutnya Ceci belajar tentang keuangan namanya biar lebih ini. Oke lanjut Kang Fajar biar nggak banyak nih. Peluang usaha rumah tangga ini contoh aja ya yang udah dilakuin sama Al-Hilal. Frozen food itu macem-macem Bu, nggak harus yang kemudian akan tos ayah sosis, tos ayah nugget, tos ayah segala macam. Ibu-ibu tuh bisa bikin yang lebih higienis ya, lebih homemade gitu Bu. Nugget itu kan nggak ada tuh yang nugget tempe, nugget apa tuh, nugget sayur. Kalau misalkan yang di pasaran makan nugget ayam ya Bu ya. Nah ibu bisa bikin varian-varian baru. Kemudian nanti dia nyambungnya ke bisnis anak sekolah. Saya senang banget lihat ini mamahnya Afnan, Bu Tina. Dia tuh bisnis bekal anak sekolah kan. Sekolah tuh sekarang mah banyak yang bekal ya Bu ya. Kayak SDIT ataupun sekolah-sekolah yang apa tuh yang
full day. Nah si ibu tersebut tuh nyediain dari harga 10.000 sampai 20.000 udah pakai cup gitu Bu. Si cupnya itu cuma memang nanti di apa tuh diisi ulang gitu, diambil lagi. Cuman itu jadi solusi untuk ibu-ibu yang sehari-hari gitu, entah itu murah kalinya seera tapi ibunya sibuk kerja ya Bu ya. Nah itu nanti misalkan siapa nih mams yang mau ngelis untuk bekal anak sekolahnya bla 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 kayak gitu, dan ternyata ada pasarnya juga itu. Jadi ketika misalkan ibu-ibu pusing, aduh naon usaha segala selesai kesempatan, cuma balik lagi ke kitanya, betul nggak Bu? Balik lagi ke kitanya mau atau enggak, dan istiqomah atau tidak. Kemudian bisnis jasa mencuci setrika. Saya di tahun 2000 berapa Bu? 2020 itu ngebulurin, walaupun gagal sebenarnya. Di Al-Hilal itu ada program pemberdayaan jasa setrika. Jasa setrika yang mana nanti orang-orang komplek atau orang-orang sekitar Al-Hilal itu kalau malas nyetrika tinggal ke Al-Hilal. Al-Hilal itu punya ibu-ibu yang nyetrikain. Qadarullah yang waktu itu yang bertahan cuma Bu Tina ya. Sampai sekarang Bu Tina itu ngerjain proyek setrikaan itu sampai berapa kilo ya Bu satu orang itu? 65 kilo. Coba tepuk tangan buat Bu Tina. Mantap kan? Bu Tina tuh segala di ya alhamdulillah karena berkah ya Bu ya usianya dan sehat. Jadi bisnis setrika tuh kayak gini Bu, dalam saya bikin poster. Anda malas nyetrika, kan ada yang memang kan nyetrika itu kadang malas, betul nggak Bu? Malas nggak? Malas ya. Jadi ada yang cuma nyuci doang, kemudian dia nggak mau ke laundry karena dia nggak percaya ke laundry, karena kan laundry itu kadang-kadang kotor ya Bu ya, bagi sebagian orang. Nah akhirnya itu, nah makanya saya kepikiran ya udah kita nggak bikin jasa laundry tapi setrika aja. Nah yang setrika aja tuh mereka nyucinya di rumah pakai sama mereka, tapi bagi yang malas nyetrika silakan hubungi Bu Tina, dan alhamdulillah sampai sekarang itu beberapa orang masih setia ya Bu ya untuk order ke Bu Tina. Seminggu tuh ya dikumpulin misalkan 60 kilo kan satu kilonya berapa? 5.000 ya? 5.000 berarti 300.000 kan lumayan. Nah siapa tahu di Cimahi juga bisnis setrika, bukan laundry Bu, bisnis setrika. Karena saya aja sama, kadang istri saya tuh daripada nyuci itu lebih malas nyetrika. Setuju ya Bu ya? Nggak tahu kenapa, karena mungkin ini nggak ada mesin yang langsung bisa nyetrika sendiri, nggak ada ya? Ada ya? Ada, cuma mahal katanya Bu ya? Oh dari Jepang ya, nanti kita bikin. Karena ketika dimasukin udah langsung rapi kayak gitu. Nah itu bisa jadi ide juga. Kemudian bisnis air galon. Air galon ini tuh walaupun udah banyak, kita yang penting itu punya kekhasan ya Bu ya. Al-Hilal itu 4 bulan yang lalu ngegulirin program air isi ulang galon Bu, di mana memang masyarakat sekitar itu kebetulan di dekat Al-Hilal itu nggak ada yang jualan galon Bu Tina. Nah makanya kata saya ini bisnis galon di sini tuh pasti ramai banget, karena kalau bisnis galon itu Bu kuncinya tuh yang penting padat penduduk sama bisa dianterin. Nah qadarullah di Al-Hilal 2 Cipadung itu kita itu kalau pengen beli galon itu harus ke jalan besar Bu. Makanya saya kepikiran udah aja ibu-ibu yang bisnisnya, dan alhamdulillah berhasil ya Bu ya sampai sekarang. Pokoknya setiap hari teh ibu-ibu yatim teh gitu jualan galon gitu, resep gitu ya, kolaborasi sama ustadz senior ya Bu ya yang nganterinnya. Nah siapa tahu di Cimahi lagi kekeringan air ya. Betul ya Bu, bagi sebagian orang itu, karena saya kemarin lihat beritanya. Kita besok penyaluran air ya Bu ya. Di mana? Di Kelurahan Melong. Oh iya di Melong. Sama di Karangmekar. Kalau di sini mah aman ya, Cimahi Utara aman. Utara udah ngajuin Citerep ya. Nah insya Allah itu program Majelis Waktu juga iklan. Terus Kang Fajar, nah kesimpulannya intinya wirausaha itu tadi ya dapat jadi strategi efektif. Walaupun gini Bu, kalau mikir wirausaha tuh kita nggak usah yang jauh-jauh pengen misalkan kayak Bill Gates, kayak orang-orang yang siapa tuh Khairil Tanjung, anak Singkong, tahu kan? Nah intinya wirausaha itu nggak usah yang ribet-ribet. Intinya ibu-ibu punya keinginan untuk kemudian berwirausaha, bikin sesuatu, berjualan, dan sebenarnya tidak harus bikin sesuatu juga. Kita bisa pakai bisnisnya orang lain. Intinya kan goalsnya wirausaha itu cuan, betul nggak? Nah kalau misalkan cuan,
kita tidak harus berproses kepada bikin. Kalau kita pun bisa jadi reseller karena kita sibuk ngurus anak, kita cuma bisa jadi reseller, nggak masalah jadi reseller juga. Intinya sesuai dengan kemampuan kita dan niatkan wirausaha ini itu memang nggak usah muluk-muluk dalam artian tadi ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, setuju ya, bertahan hidup. Jadi tidak usah yang saya mah wirausaha teh misalkan ya boleh bercita-cita pengen jadi kayak si anak singkong segala macam, cuman kita harus apa ya, harus bertahap dalam artian nggak usah yang langsung pengen gede gitu. Paham ya maksudnya ya? Ketika ibu misalkan Bu Tina, saya pengen makanya lihat Bu Tina yang tadinya misalkan yang order cuman keuntungannya misalkan dari sehari cuma berapa puluh ribu, misalkan sekarang udah berubah. Nah itu kan perlu proses juga. Intinya tadi ya Bu ya, berkah tadi ya Bu ya, berkah dan kemudian dijalani dengan sepenuh hati, yang mana dan konsisten itu yang susah, betul nggak? Yang kadang-kadang terakhir meser terakhir terus sampai nggak selesai jadi horean gitu, betul nggak Bu? Nah sebenarnya dari sana justru kadang-kadang ujiannya itu dalam artian memang wirausaha nih, kayak emang yang gorengan di pinggir jalan segala macam kayak gitu tuh omsetnya besar-besar Bu. Nah jangan dikira gitu. Jadi banyak dalam artian kita yang penting punya keinginan untuk bisa memperbaiki kehidupan kita, tapi tidak harus dengan sesuatu yang muluk-muluk gitu. Saya mah lebih senang ibu-ibu ataupun akang-akang teteh-teteh di sini tuh melakukan wirausaha itu untuk kemudian membantu keluarga, memenuhi, dan insya Allah akan ada jalannya ya Bu ya. Oke, paling seperti itu aja sih sebenarnya. Intinya apa ya? Just do it now and do the best. Tahu kan atas nanaon? Just do it. Anu boga just boga duit. Just do it lakukan itu gitu ya. Kemudian do it now, lakukan sekarang. Kemudian satu lagi do the best. Apa do the best? Iya, intinya mah kita melakukan yang terbaik versi diri kita. Yang tahu terbaik atau tidak itu hanya diri kita sendiri, betul nggak? Betul, ibu-ibu misalkan udah melakukan sesuatu dengan terbaik, habis atau segala macam dilakukan, padahal mah acan terbaik. Gitu. Intinya mah kita do the best ya, intinya ya. Oke, paling seperti itu aja Teh Eci. Kita lanjut ke talk show kali ya sama Bu Tina. Oke, langsung aja atau gimana? Oke, mungkin ini sih sebenarnya lebih kepada ini aja ya Bu. Apa tuh biar kita udah praktek gitu. Kalau saya tuh udah terbayang kayak gimana. Makanya saya pengen nanya ke Bu Tina. Bu Tina udah berapa lama Bu ngejalanin bisnis Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Ramang sudah enak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Kita sadar itu. Saya menjalani bisnis kuliner ini semenjak almarhum meninggal. Karena waktu itu ditinggalkan almarhum waktu anak kecil-kecil, ya saya kadang bingung ya mau apa gitu, kerja gimana ini ninggalin anak-anak masih pada kecil kan, bingung. Ya udah coba aja jualan kecil-kecilan di depan rumah. Sampai segala jualan dicoba. Malah kadang suka nyerah pas gak laku, tapi tetap maju terus pantang mundur. Sampai sekarang alhamdulillah anak sudah besar, sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Oke, jadi semenjak suami ibu meninggal, kemudian bingung gimana caranya bertahan hidup gitu ya Bu ya. Kemudian jualan di depan rumah. Jualan apa Bu pertama kali? Kalau disebutkan sih banyak ya, goreng-gorengan gitu-gitu ya. Iya, dari lotek, jus, segala sampai kari ayam ya, kupat tahu, apa segala udah dicoba. Ya tapi alhamdulillah ya, berkah karena dijalaninya dengan ikhlas. Mantap rutinnya. Berarti sejak 10 tahun yang lalu ya. Oke. Apa sih kira-kira Bu motivasi selain apa ya tadi, motivasi Bu Tina nih menjalankan, kenapa misalkan nggak kerja tapi kok milih wirausaha? Apa tuh motivasinya Bu, lebih ke apa? Pertama motivasinya untuk memenuhi hidup ya, tentunya ibu-ibu. Saya tidak memilih kerja karena ya itu anak-anak nggak ada. Kebetulan saya tinggal jauh dari saudara juga, jadi
bagaimana caranya untuk bisa membagi waktu antara anak-anak sama nyari uang Oke. gitu. Jadi ya udah Wirausaha. nggak ada keinginan terus pengen kerja, Iya. fokus Fokus jualan. Iya. Oke, siap. Kemudian Bu Tina ini nggak apa tuh ya? Pernah nggak pengen nyerah gitu kan? Kumaha itu aku laku, terus nyerah misalkan. Ada di titik itu, pernah ngalamin titik itu nggak? Sering. Sering. Tapi ya tetap kalau nggak jualan juga bingung. Oke. Tetap Meskipun jualan. menyerah dijalani. Cara untuk menghadapinya gimana Bu? Biar nggak Ya menyerah. caranya ya milih-milih usaha ya, seperti yang tidak berisiko gitu kan. Kalau berisiko buang-buang modal ya Bu ya. Oke. Pas ada sisa kadang bingung mau dimakan terus bosan ya. Jadi ya itu salah satunya frozen food gitu, jasa setrika gitu. Jadi yang sama Iya. catering ya. Oke. Kalau catering juga kan nggak berisiko ya, udah kesana. Udah Ya, kesana. betul. Oke, Jadi nggak ada mantap. kalau yang berisiko. Jadi tadi di strategi itu dengan cara ini mana nih bisnis yang kira-kira Yang nggak resikonya berisiko, iya. yang nggak berisiko. Oke, mantap. Kemudian menurut Bu Tina nih, apa nih manfaat ibu menjalankan bisnis gitu? Tadi ya selain dapat bertahan hidup, memenuhi. Ya manfaatnya ya yang pertama bisa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, tidak sampai meminta-minta sama keluarga ya Bu ya. Oke. Dan yang kedua juga kalau banyak pesanan atau catering, alhamdulillah bisa ngajak saudara kerja gitu. Alhamdulillah ya, jadi bisa bermanfaat buat orang lain juga. Jadi bisa memberdayakan yang lain gitu Iya, ya. iya betul. Selain diri sendiri juga ketika misalkan pesanan banyak, catering misalkan membludak, itu bisa ngajak saudara untuk kemudian ikut bantu dan mereka juga dapat penghasilan ya. Mantap. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, ada nggak Bu tantangan nih dalam menjalankan bisnis? Otomatis kan setiap bisnis tuh pasti ada tantangan. Apa nih tantangan terbesarnya menurut Bu Tina? Tantangannya ya bagaimana caranya agar konsumen puas itu. Jadi saya selalu menomorsatukan kualitas ya. Kadang kan harga bahan pokok naik ya, tapi Iya, ini iya. gimana caranya biar harga tetap. Oke. Jadi ya itu tantangannya. Berarti untuk kemudian bisa fit dengan kebutuhan konsumen, Iya. yang mana Bu Tina juga harus berstrategi ya, berstrategi untuk kemudian harus pintar-pintar. harus pintar-pintar. Oke. Terus ini Bu, support keluarga bagaimana nih terhadap Bu Tina untuk menjalankan bisnis? Ya sangat mendukung sekali, terutama anak-anak sekarang udah pada besar. Alhamdulillah. Jadi udah bisa membantu ibunya, ada yang bagian pengepakan, ada bagian pengiriman, jadi Oke, udah oke. bagi-bagi tugas. Udah alhamdulillah kalau Berat. support dari keluarga. Berarti keluarga jadi support system banget ya, Betul, yang betul. mana Iya. semuanya memahami bahwa ini tuh kebutuhan kita bersama Yang dan tidak dikerjakan sendiri. oke, jadi mantap. Kemudian ini Bu, dua terakhir nih. Harapan Bu Tina nih terhadap bisnis yang dijalani sekarang itu apa Bu? Harapan? Ya harapannya bisnisnya tetap berkembang, bisa membuka lapangan pekerjaan yang paling tidak Amin. untuk saudara terdekat kita Iya. atau tetangga. Itu harapannya. Harapannya. Oke. Kita aminkan bareng-bareng ya Bu ya. Nih mantap. Terus ini nih mungkin ada kayak pesan-pesan nih untuk ibu-ibu dan akak teteh di sini yang pengen berwirausaha nih dari Bu Tina apa nih barangkali sesuai pengalaman ibu ya. Pesannya sih saya sebagai pelaku usaha gitu ya, nomor satu kepercayaan sama kualitas produk. Jadi saya tuh sangat menjaga sekali kualitas produk gitu. Oke. Jadi jangan sampai mengecewakan konsumen. Dan alhamdulillah konsumen selalu datang lagi karena kita selalu menjaga produk gitu. Ya itu. Ada lagi Bu? Jangan menyerah aja. Selain itu. Jangan menyerah. Oke, tadi saya nyimpulin ya dari Bu Tina tuh, Bu Tina sebenarnya sudah segala dicoba ya, kan pada akhirnya tuh jatuh kepada frozen food, Food, sama setrika, catering, sama setrika catering, soalnya ya. itu tidak ada risiko sama
Tidak ada risiko sama sekali. Oke. Tapi dan saya memahami ini, Bapak Ibu akan teteh. Jadi ternyata wirausaha itu tidak harus satu jalan kemudian tok di sana gitu. Kadang kita harus muter-muter dulu. Paham nggak Bu? Muter-muter dulu. Iya. Jadi dalam artian gini Bu. Saya kemarin tuh ngisi juga di ini di UIN. Ada mahasiswa nanya kayak gini, Kang, saya itu jualan cilok, tapi saya tuh nggak mau jualan cilok terus, kata dia itu. Terus saya nanya, terus kamu jualan cilok buat apa? Buat memenuhi kehidupan di UIN, buat bayar kosan, buat makanan. Ya udah, sesederhana itu. Maksudnya gini, ketika kita sekarang jualan cilok, terus ternyata di masa depan kita pengen jualan yang lebih dari cilok atau apapun itu ya, itu proses Bu. Dalam artian nggak masalah kita ngelakuin hal yang sekarang dulu aja gitu. Jadi jangan overthinking di mana saya kan nggak mau jadi tukang cilok terus-terusan. Jadi saya overthinking tersebut akhirnya tuh mempengaruhi keputusan yang sekarang. Jangan kayak gitu, paham nggak Bu? Misalkan tadi Bu Tina tuh ternyata udah pernah jualan lotek, tapi pada akhirnya di ending 10 tahun kemudian ternyata Bu Tina tuh jualannya tuh frozen food sama catering. Tapi kan kita harus muter dulu kadang-kadang, betul nggak? Betul. Ini sebenarnya tuh bisa dikaitkan Bu dengan ini, dengan kisahnya apa tuh Bunda Siti Hawa. Tahu nggak? Beliau itu bolak-balik antara Sofa dan Marwah nyari air, betul nggak? Airnya ada di mana? Hah? Di dekat kaki Ismail. Ini misalkan dekat kaki Ismail di sini. Di sini Sofa, di sini Marwah. Bolak-balik 7 kali bolak-balik kan nggak ada terus kan? Nah itu prosesnya itu namanya sa'i. Jadi kita kalau sa'i itu mau kemana-mana itu nggak masalah. Dalam artian jalani dulu aja yang sekarang. Ketika misalkan Bu Ai ternyata misalkan di masa depan jadi pengusaha apa tuh Bu? Apa Bu pengennya? Sistik, ya misalkan punya sistik. Tapi sekarang tuh misalkan harus ke Bolu dulu nggak masalah. Itu kan bibit-bibit Bu. Nah, Bu Tina nggak akan sampai pada titik ini kalau beliau nggak melakukan langkah awal tadi, jualan lotek dan lain sebagainya. Betul nggak? Betul. Jadi ibu-ibu di sini jangan berkecil hati. Yang masih jualan misalkan, aduh abis jualannya di meja alit kayaknya segala macam, nggak masalah. Kita tuh harus positive thinking terhadap takdir kita di masa depan dengan melakukan yang terbaik tadi, do the best. Jadi Bu Tina kenapa sama Allah dikasih hadiah berupa catering sama frozen food sekarang? Karena Bu Tina udah keliling-keliling tuh, udah jualan lotek lah, jualan jus, jualan ini segala macam bla bla bla. Nah itu semuanya itu sa'i. Itu semuanya apa Bu? Sa'i. Nah jam-jamnya Bu Tina ternyata mudah-mudahan misalkan ya Bu ya ada di frozen food sama di catering. Kayak gitu Bu, hidup tuh kayak gitu, betul nggak? Betul ya. Jadi ibu-ibu sama bapak misalkan sekarang jualan apa, ternyata di masa depan jualan apa. Intinya mah kita harus do the best di masa sekarang, banyak bersyukur dan banyak positive thinking sama Allah, yang mana ini adalah bagian dari proses gitu. Ini adalah bagian dari proses dan kita harus positive thinking, mudah-mudahan di masa depan kita lebih baik. Seperti itu kali ya. Paling gitu aja tadi kalau dari saya ya, lebih ke mungkin tanya jawab. Oke, terima kasih. Mohon maaf bisa ada perkataan yang kurang berkenan. Bu Tina, makasih banget juga ya. Bila tidak boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.